selamat pagi. Senang kembali dalam pagi hari ini saya mau berbagi kebenaran, berbagi apa yang saya imani dari firman Tuhan. Dan di program Pagi Berkat bersama Pase ini, saya mengajak kita semuanya untuk terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan buat saudara Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 ya. Saya baca buat saudara demikian firman Tuhan. Saya membacanya pakai versi terjemahan baru 2. Demikian Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Saya ulangi lagi buat saudara ya, ayat 16 Yakobus pasal yang ke-5 terjemahan baru 2. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ketika saya baca ayat ini, ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Jelas dalam Yakobus pasal yang ke-5 tadi dikatakan bahwa kalau kita saling mengaku dosa dan kita saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Nah, konteks sembuh ini memang kalau kita lihat konteks dekatnya di ayat di atasnya itu bicara mengenai orang yang sakit. Setelah Yakobus memberikan nasihat dan masukan, jika ada yang sakit, kita harusnya panggil penatua. Penatua ini adalah orang yang dituakan tentu secara iman. Itu bisa pendeta, hamba Tuhan, kakak rohani, bapak rohani dan seterusnya untuk mendoakan dan menumpangi tangan yang sakit dan mengolesinya dengan minyak. Lalu kemudian baru muncul ayat 16 bahwa yang sakit itu harus saling mendoakan, kemudian juga saling mengakui dosa, maka ia akan sembuh. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Saya nggak tahu ya apakah saudara lagi sakit atau tidak gitu. Tapi mestinya kalau saudara sedang dalam pergumulan yang cukup berat, misalnya mengalami sakit penyakit, ada baiknya Bapak Ibu memahami ayat ini dan mengimaninya sungguh. Sebab kebanyakan kita kalau lagi sakit, kita fokus berdoa untuk diri kita supaya kita sembuh. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kalau kita membaca Yakobus pasal 5 tadi dengan jelas mengatakan kalau kamu mau sembuh, kamu harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Maka ketika kita lakukan dua hal tadi, maka kamu akan sembuh. Tuhan taruhkan kisah justru bukan tentang yang sakit. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan kisah tentang 12 anak Yakub. Kita tahu Yusuf begitu disayangi bapaknya Yakub, diberikan pakaian yang indah-indah. Singkat cerita kakak-kakaknya yang mengiri hati padanya dan berniat membunuh. Kemudian Ruben menahan agar tidak dibunuh adiknya ini, tapi dijual saja kepada orang-orang Mesir begitu kan. Singkat cerita itulah yang terjadi, tapi diakui kepada bapak mereka, kepada ayah mereka bahwa Yakub mendapatkan informasi bahwa Yusuf itu mati diterkam binatang buas. Kalau kita membaca terus ceritanya, kita akan sampai pada pemahaman bahwa suatu ketika Yusuf sudah jadi penguasa. Ya, Bapak Ibu bisa baca ceritanya dalam kitab Kejadian. Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir dan Israel, Yakub dan saudara-saudara Yusuf lainnya yang tinggal di tanah perjanjian mengalami musim kemarau yang panjang, paceklik dan kelaparan. Dan akhirnya itu membuat Yakub berinisiatif agar anak-anaknya pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan agar mereka bisa menyambung hidup. Gak ada yang susah bagi Yakub karena Yakub kaya raya. Intinya, kalau kita sudah membaca kisah itu bahwa Yusuf yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya ini tidak sakit hati. Begitu pula kakak-kakaknya ketika sadar bahwa itu Yusuf, mereka benar-benar
mengaku salah dengan sujud menyembah kepada Yusuf, karena tentu takut Yusuf dengan kekuasaannya akan membalas dendam dengan membunuh mereka semuanya. Tapi itu tidak terjadi. Dalam suatu momen, ketika Benjamin sudah dibawa kepada Yusuf, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, inilah aku yang kau buang dulu. Kau merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkannya demi kebaikan buat kita semuanya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya juga mohon ampun kepada Yusuf. Mereka saling mengampuni. Kemudian kita tahu Yusuf mendoakan mereka. Dalam artian mendoakan, kalau kita lihat konteksnya Yusuf memberkati mereka. Memberkati itu artinya memberikan tempat yang terbaik di Mesir. Wilayah Goshen yang penuh dengan hijauan-hijauan karena berada di sisi sungai Nil yang banyak airnya. Diberikan kepada keluarganya. Kemudian juga saudara-saudaranya juga tentu mendoakan dalam artian respek kepada Yusuf dan tidak lagi iri hati. Karena mereka sadar bahwa yang mereka lakukan di masa lalu itu salah. Terjadilah rekonsiliasi. Yusuf dan saudara-saudaranya saling mengampuni dan saling mendoakan, tanda kutip, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan apa yang terjadi? Israel terpelihara. Mereka menjadi bangsa yang besar, beranak pinak, bahkan sampai pada satu titik sebelum kitab Keluaran itu terjadi. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah orang-orang Mesir. Saya sampai sekarang agak kesulitan untuk memahami, tapi itu kebenaran firman Tuhan. Bahwa mereka yang tadinya hanya beberapa orang saja mengungsi ke Mesir, tapi akhirnya mereka beranak pinak jauh melebihi jumlah orang Mesir, sehingga Firaun yang berkuasa kemudian merasa jiper, kata orang Jakartanya, ketakutan karena jumlah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang jauh lebih banyak daripada jumlah orang-orang Mesir. Mereka diberkati. Yusuf diberkati, anak cucunya Yusuf diberkati, saudara-saudaranya diberkati, anak cucu saudara-saudaranya juga diberkati. Siapa yang gak mau diberkati Tuhan? Maka apa yang saya sampaikan hari ini kepada saudara coba dipahami dengan sungguh. Beberapa kita punya keinginan, kita ingin sembuh dari sakit penyakit kita. Beberapa kita ingin punya keinginan, kita hidup ekonominya lebih baik daripada hari ini. Kita punya kerinduan, tentu Bapak Ibu yang orang tua punya anak-anak pasti punya kerinduan seperti saya, agar anak-anak kita itu jauh lebih luar biasa diberkati Tuhan, jauh lebih luar biasa terbang tingginya dibandingkan kita orang tuanya. Itu kan sebuah mimpi yang mestinya ada dalam sanubari setiap orang tua. Dan kita berusaha selama hidup bekerja keras untuk memfasilitasi agar anak-anak kita bisa lebih hebat daripada kita. Dan bagi saya itu adalah warisan yang terbaik selain iman tentunya, ketika kita orang tua bisa melakukan itu dan memberikannya kepada anak-anak kita. Semua kita punya mimpi, semua kita punya sesuatu yang ingin kita gapai. Tapi kebanyakan kita berusaha menggapainya dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha menggapainya dengan mau kita sendiri, cara kita, my way gitu ya. Bukan his way, bukan jalannya dia, jalannya Tuhan. Kita bekerja dengan keras. Kalau kita ingin memulihkan ekonomi kita lebih baik, kerja pagi, pulang pagi, sehingga perhatian terhadap anak, istri, keluarga tidak ada. Sehingga mungkin saja kita kaya secara materi, tapi hubungan kita dengan istri dan anak menjadi dingin. So, buat apa kita punya harta? Kalau tujuan kita punya harta agar anak kita nanti bisa luar biasa menikmatinya dan lebih terbang tinggi daripada kita, ternyata anak-anak kita kehilangan kasihnya kita, sehingga mereka akhirnya mengekspresikan berkat yang kita berikan kepada mereka dengan cara yang salah, bergaul dengan pergaulan yang buruk, narkobaan, free sex, dunia malam, kehidupan kedagingan, dan seterusnya, sehingga akhirnya meskipun kita bisa memberikan berkat uang yang terbaik buat anak-anak kita, tapi anak-anak kita binasa karena hal itu. Beberapa kita ingin sembuh dari sakit penyakit kita, sehingga kita berusaha untuk mencari dokter yang terbaik. Kita punya uang, kita jual segala harta benda kita mengusahakan agar kita menjadi orang yang menemukan terapi medis yang terbaik. Bahkan berobat ke luar negeri itu kita usahakan dengan sungguh. Semua terapi-terapi, vitamin-vitamin, multi mineral dan apapun ya yang kita tahu di online shop yang itu katanya bisa menyembuhkan penyakit yang kita sedang derita, itu kita beli. Meskipun harganya mahal, kita tidak pernah memikirkan hal itu. Kita beli, kita mau sembuh dengan kekuatan kita sendiri.
Kita lupa ada kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan tadi dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Kalau kamu mau sembuh, maka kau harus saling mengampuni dosamu, saling mengakui dosamu, dan saling mendoakan. Mendoakan yang siapa? Mendoakan yang sakit. Nah, ini yang saya ajarkan kepada banyak orang yang mau mendengarkan saya. Kalau saudara mau sembuh dari sakitmu, mulailah hari ini tidak lagi mendoakan diri kita sendiri. Bukannya tidak boleh, tapi kerjakan firman Tuhan. Kita belajar mendoakan orang sakit. Meskipun yang sakit itu, orang yang kita doakan itu sakitnya tidak terlalu parah seperti kita. Tuhan izinkan sedang mengalami kanker stadium akhir. Yang sakit itu kita tahu cuma flu, pilek, batuk. Belajarlah mendoakan itu, mendoakan mereka. Kalau kita tahu, apalagi kalau dulu kemarin saya nganterin almarhum ibu saya ketika belum dipanggil Tuhan, berobat setiap hari, setiap minggu pasti ke Darmais. Saya selalu senggol ibu saya, Bu, lihat Bu, banyak orang yang sakit, ibu doakan mereka, ya. Doakan agar ibu sembuh. Itu yang harus dikerjakan oleh kita. Nah, dalam konteksnya Yusuf dan Israel kita tahu, Israel sebagai bangsa akhirnya terpelihara. Andai kata mereka tidak mau mengaku dosa, mengaku salah kepada Yusuf, mereka pasti mati dan anak cucu mereka mati karena kelaparan itu. Yusuf andai kata tidak juga mau mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia, dendamnya terus membara, maka Yusuf saya percaya mungkin saja menjadi orang kedua di Mesir, tapi anak-anak mereka, anak-anak dia tidak akan menjadi sesuatu yang dicatat oleh sejarah di Alkitab. Tapi kita tahu mereka, keluarga Yakub ini saling mengaku salah, saling mengampuni, dan saling mendoakan dengan tafsir yang saya jelaskan di awal tadi. Dan akhirnya mereka diberkati luar biasa. Israel menjadi bangsa yang besar, dan kita tahu Yusuf juga diberkati menjadi bangsa yang besar. Manasye dan Efraim, anak-anak Yusuf ini, kemudian diberkati Tuhan luar biasa. Mereka mendapatkan hak waris sebagai anak-anak Israel. Dan kemudian kita tahu ketika mereka sudah kembali ke tanah perjanjian, ada jeda waktu yang cukup panjang. Di masa depan muncul seorang yang bukan dari orang Lewi, tapi menjadi imam. Ada seseorang yang tadinya dari keluarga bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi hakim. Ada orang yang juga tadinya lahir dari seorang ibu yang depresi, tapi mengandalkan Tuhan, akhirnya menjadi seorang nabi, yakni Samuel. Bapak Ibu, Samuel itu bukan cuma sekedar hakim. Di dalam konteks perjanjian lama, hakim itu juga raja, saudara. Perhatikan baik-baik dan baca baik-baik kitab hakim-hakim. Semua yang disebut hakim-hakim itu memerintah, artinya mereka seperti raja. Kemudian bukan seperti hakim-hakim lain yang cuma sebagai raja dan menjadi hakim, tapi Samuel kita tahu juga menjadi nabi, menjadi imam. Bahkan karena keberadaannya, apa yang dilakukan Saul dengan memberikan korban bakaran kepada Tuhan, itu akhirnya Tuhan murka karena itu bukan tugasnya dia. Mestinya itu tugas imam. Tapi perhatikan baik-baik, Samuel tidak punya darah Lewi. Mestinya dia juga tidak berhak untuk mengorbankan persembahan korban bakaran di mezbah itu bagi Israel, bagi Saul. Tapi fakta Alkitab itu yang dia kerjakan sehari-hari dan Tuhan tidak murka. Artinya Samuel ini akhirnya menjadi imam juga. Bapak Ibu tahu Samuel itu dari siapa? Bapaknya dikatakan Alkitab dalam 1 Samuel itu namanya Elkana, dan dia adalah orang Efraim, orang Yusuf. Samuel adalah keturunan Yusuf. Dia menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam perjanjian lama. Raja Israel pertama namanya Saul menjadi raja karena Tuhan perintahkan Samuel untuk mengurapi dia dengan minyak kudusnya Tuhan. Dan Saul menjadi raja. Ketika Saul akhirnya kekuasaannya dicabut oleh Tuhan dan Tuhan memberikannya kepada Daud. Daud yang masih merah, kemerahan mukanya, masih anak-anak, masih bau kencur. Diurapi Samuel menjadi raja. Dan kemudian akhirnya beberapa waktu kemudian dia duduk di tahta raja Israel. Samuel menjadi orang yang luar biasa. Saya yakin tidak ujuk-ujuk dia demikian. Samuel menjadi raja, menjadi nabi, menjadi imam, menjadi hakim yang luar biasa. Bukan semata karena dia punya ibu yang namanya Hana, yang berdoa dan berharap penuh kepada Tuhan di kemah suci. Bukan semata itu. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi saya sangat percaya Yusuf bisa menjadi orang yang luar biasa. Maafkan saya, Samuel bisa menjadi orang yang luar biasa karena dia punya nenek moyang yang namanya Yusuf, yang dengan kebesarannya mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya,
dan kemudian juga bahkan mendoakan mereka dengan cara memberikan fasilitas yang terbaik. Bukan cuma berdoa, memberikan fasilitas yang terbaik. Wilayah Mesir yang paling hijau, yakni Goshen itu, diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara mau diberkati Tuhan? Mulailah memberkati orang. Saudara mau sembuh? Mulailah mendoakan orang lain agar orang lain sembuh. Saudara mau kaya? Berdoalah agar orang-orang lain yang masih miskin itu kaya. Saudara mau hidup diberkati di bumi seperti di surga? Mulailah mendoakan orang-orang yang di jalan yang kita lihat yang kayaknya hidupnya sangat menderita, agar mereka bisa menikmati hidup di bumi seperti di surga. Kau kerjakan Yakobus 5 ayat 16. Kau saling mengampuni dosa. Kamu saling mengaku dosa, saling mengampuni dengan orang di sekitarmu. Jangan ada dendam lagi seperti Yusuf. Dan mulailah mendoakan mereka terlebih dahulu daripada mendoakan diri kita. Dahulukan orang lain. Itulah maknanya kita jadi terang dan garam bagi dunia, kata Tuhan Yesus. Ketika dikerjakan, gak usah diminta-minta berkat. Hari ini, hari Rabu ini, berkat dari Yang Maha Tinggi, dari Yahweh, dari Allah, dari Bapa, lewat perantaran anaknya Tuhan Yesus Kristus, akan limpah atas kita. Langit akan terbuka, dan berkat akan dicurahkan buat setiap kita. Buat saya, buat saudara, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala, saya izinkan saya untuk mendoakan saudara. Bapak yang baik, terima kasih buat hari Rabu ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi. Juga kami diajarkan untuk mendahulukan orang lain, benar-benar mengerjakan firman Tuhan, menjadi terang dan garam terlebih dahulu bagi banyak orang, bagi dunia ini, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Mampukan kami semua, Roh Kudus, hari Rabu ini menjadi pelaku firman. Sehingga apapun yang kami kerjakan bagi orang lain, apapun yang kami lakukan bagi orang lain, apapun yang kami doakan untuk orang lain, kami percaya orang lain yang kami bantu dan kami doakan akan diberkati Tuhan, dan hidup kami pun semakin dalam berkat Tuhan dan semakin efektif bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga di sepanjang hidup kami, sepanjang kami masih bisa menarik nafas, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disenangkan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus, Mesias, Tuhan Allah, Kaulah Juru Selamat kami satu-satunya. Dan ke dalam tangan-Mu lah Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.